Sarana-sarana yang kita gunakan mencerdaskan masyarakat Samosir ini adalah sarana-sarana pembangunan. Ada fisik yang akan dilihat dan dikerjakan bersama-sama rakyat. Sehingga di dalam pelaksanaan itu tentunya banyak tantangan-tantangan yang akan kita ajak masyarakat itu mampu mengatasi masalah-masalah di lapangan apa yang mereka hadapi, termasuk juga masyarakat petani yang selama 15 tahun ini kurang diberikan suatu keterampilan di bidang pertanian ataupun pengetahuan tentang pertanian, sehingga masyarakat petani tersebut juga belum cerdas di bidangnya. Nah, inilah yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Apapun yang nanti dilakukan oleh Marguna di masyarakat, tentunya media ini sangat berperan serta bahkan menjadi berkontribusi yang cukup besar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kata mencerdaskan itu adalah ada usaha, ada upaya. Jadi upaya, ya, ada usaha atau upaya dan yang lain-lain supaya akhlak, akal budi manusia itu menjadi cerdas. Nah, disinilah ketika masyarakat ini sudah cerdas, tentu beban pemerintah daerah akan lebih ringan. Nah, disinilah saya lihat 15 tahun ini tidak ada upaya-upaya dari pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan. Sehingga masyarakat Samosir ini menjadi beban terhadap pemerintah selama 15 tahun. Tidak tambah ringan. Mungkin itu ada bekas. Nah, ini yang menurut saya dan yang saya lihat. Nah, baik di sisi kehidupan masyarakat pertanian, baik di sisi kehidupan yang lain, profesi yang lain, saya tidak melihat. Pertama, tanggung jawab sebagai warga. Kalau saya analogkan bahwa Kabupaten Samosir ini, di sini inilah sebuah kebun. Dari kebun inilah, disinilah kita makan, disinilah kita minum, disinilah kita mencari nafkah. Apa kewajiban kita sebagai warga? Kebun ini wajib kita menyuburkan kebun ini supaya tanaman yang di sini bisa tumbuh terus untuk menghidupi kita. Ini analog saya jadi kebun. Tidak ada warga di sini yang secara logika hukumnya mau hidup di sini tapi tidak mau menyuburkan. Itu sebagai tanggung jawab warga. Artinya kita dilarang untuk membuat kebun ini tandus. Bahkan kita meracuni. Dari mencerdaskan tadi, ketika manusia itu cerdas, dia akan berhasil mengatasi kehidupannya. Itu tujuannya di situ. Kita lari kepada konkretnya apa yang dilakukan oleh Marguna nanti ketika duduk sebagai contoh. Sebetulnya
dengan kalau seorang aparat penyelenggara negara atau pejabat atau katakan bupati. Pertama, dia harus tahu aturan dan tugas pokoknya menegakkan aturan itu. Sehingga segala upaya kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pemerintahan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, mulai dari aturan tertinggi. Aturan tertinggi di Republik ini adalah Pancasila. Dari Pancasila turun Undang-Undang Dasar 1945. Turun undang-undang, turun peraturan pemerintah, turun peraturan presiden, turun peraturan menteri, turun peraturan bupati, gubernur, dan selanjutnya. Dengan demikian, di sini juga masyarakat sudah dicerdaskan. Ini sudah ada upaya pencerdasan. Sekarang masuk kita ke dalam kehidupan. Bagaimana kita, masyarakat Samosir ini, yang masih sedikit ilmu atau keterampilan yang dimiliki sesuai profesi yang dihadapi, tentunya di Samosir ini kita harus pertama melihat kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas petani. Inilah yang menjadi prioritas dulu. Nah, sehingga petani nanti kita akan diajari ya, bagaimana bertani yang bisa menghasilkan hasil pertaniannya bisa maksimal. Apakah itu padi, apakah itu jagung, apakah itu kopi, dan lain-lain. Nah, ini sesuai visi misi daripada Marguna. Ini juga sudah mencerdaskan. Nah, ini juga sudah mencerdaskan. Seorang bupati harus mampu menempatkan orang yang benar di tempatnya. The right man on the right place. Itu menjadi acuan. Sehingga kondisi itu akan bisa menciptakan situasi kondusif di kalangan pemerintahan. Ketika seseorang ditempatkan yang bukan bidangnya, akan terjadi tidak kondusif. Artinya kinerja pemerintahan itu tidak akan maksimal. Seorang pemimpin, pertama, dia harus taat kepada aturan. Apapun kegiatannya dalam membangun masyarakat itu, termasuk penggunaan anggaran, ya, termasuk output dari dan outcome. Tuntutannya daripada penggunaan APBD itu harus sampai outcome, fungsi, bukan hanya hasil, tapi fungsi. Tentunya diharapkan tadi di sini, ya, media ini juga sebagai alat kontrol dari masyarakat yang mewakili. Jadi hati-hati teman-teman media, ya, ketika nanti bersama Marguna duduk, suka tidak suka, mau belajar kita sama-sama, tidak lagi, mohon maaf, kalau media juga tidak mau mengembangkan diri, ya sama saja menghambat masyarakat untuk maju. Itu pemahaman saya. Tapi media di depan. Banyak petani di Samosir ini yang belum mampu mengatasi
pertanian yang dilakukan yang menjadi sumber hidupnya. Banyak. Ya. Apa itu contohnya? Mereka hasil pertaniannya mereka menurun. Bahkan tidak menghasilkan banyak kopi. 5 tahun terakhir ini sudah nggak menghasilkan. Kita kalau bisa berangkat ke Salaon, bisa berangkat ke Dolok sana, kita lihat di sana. Nah, mereka kesulitan juga mendapatkan bibit yang baik. Mereka juga kesulitan mendapatkan pupuk, bahkan pupuk. Sampai saya kemarin ke distributor. Pada bulan 1 langkah pupuk saya dah ke distributor. Memang di sana banyak masalah karena masih banyak petani kita yang belum masuk kelompok tani sehingga nggak berhak mendapat pupuk non subsidi, yang subsidi. Itu kesulitan. Nah, itulah contoh daripada belum mencerdaskan. Tapi yang lebih parah lagi dari situ, Marguna marah, ya. Banyak kegiatan pemerintah yang tidak transparan. Pemerintah daerah maksudnya, Pak? Pemerintah daerah dalam kegiatannya, ya. Dan bahkan hati-hati, pemerintah tidak boleh ada campur tangan keluarga. Ini negara. Ini negara. Ya. Jadi hati-hati. Jadi undang-undang keuangan, pemerintah yang menggunakan uang negara harus dipublikasikan ke masyarakat. Coba Bapak tanya pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek yang ada di Samosir ini. Apakah sudah transparan semua? Ketika tidak transparan, berarti itu bukan kategori tindakan mencerdaskan. Itulah yang saya katakan tidak mencerdaskan. Media pun saya tidak ada yang bisa tahu berapa itu proyek itu, mengerjakan siapa, spektaknya seperti apa. Ini uang negara, bukan uang. Tugasnya pemerintah mempertanggungjawabkan uang negara yang di sini yang menjadi hak masyarakat untuk pembangunan. Di Rapidin ini saya berharap ada perubahan. Nah, kebetulan sebelum mencalonkan Rapidin menghubungi saya untuk minta dukungan. Tapi saya tanya, apa motivasinya untuk jadi bupati? Bahkan saya ingatkan waktu itu, kalau kau mencari kekayaan, bukan di Samosir tempatnya. Kalau mencari kehormatan, bukan di Samosir tempatnya. Apa motivasinya? Beliau jawab, untuk membangun. Saya jawab, jangankan kamu marga simbol, marga apapun, saya tidak hanya mendukung, tapi saya mau berkontribusi juga untuk membangun Samosir. Dan ingat, walaupun saya belum tinggal di Samosir, saya sangat keberatan kalau ada pemimpin Samosir yang merusak Samosir. Kata-kata saya itu saya sampaikan. Inilah salah satu motivasi, salah satu. Yang kedua, motivasi saya karena saya sudah selesai mengabdi ke negara melalui Angkatan Laut selama 33 tahun. Saya masih merasa sehat dan saya artinya begitu saya pensiun juga saya selama saya di Angkatan Laut saya sudah dapat berkat dari Tuhan. Artinya masih ada tenaga saya ke Samosir. Yang tadinya itu saya mau bertahan. Makanya
tahun 2018 saya langsung bentuk kelompok tani. Ya, kelompok tani real kok itu, bukan sudah berjalan. Ya, kelompok tani mulai di Parmonangan, Sigorat, Litong Nihuta, sama Sitonggi-tonggi, Rengkur Nihuta, Salaon Toba, Salaon Tonga-tonga, Salaon Dolok, bahkan terakhir Rianiate dan Hutanamora 10. Ketika saya mau kelompok tanah saya ini mewakili masyarakat petani ini, saya lihatlah permasalahan yang mereka hadapi, kesulitan itu. Nah, real melalui kelompok tani tadi, ya, dugaan saya baik waktu pembicaraan saya dengan periode pertama Simangidar, dan setelah saya tahu Simangidar bikin blueprint pariwisata, saya tahu artinya blueprint. Jadi artinya karena blueprintnya pariwisata, tidak bisa APBD ini diprogramkan ke pertanian. Inilah yang saya anggap dan mendorong saya lagi, loh, berarti nanti kalau begini terus, kapan masyarakat petani ini yang mayoritas ini terperhatikan? Ya, kalau blueprintnya pariwisata. Padahal 85% masyarakat petani di Samosir ini. Inilah sebenarnya sasaran prioritas dari program APBD itu. Karena tugas pokoknya bupati adalah mensejahterakan rakyatnya dengan cara cepat, dengan anggaran yang tersedia. Loh, luar biasa. Kalau ini dibiarkan, nggak bisa. Inilah yang mendorong saya, makin mendorong saya harus maju, jadi memperbaiki Samosir, jadi pemimpin Samosir. Terus apa yang mau kita perbaiki? Ada 2 tugas pokok yang mau saya perbaiki. Ketika nanti Marguna, bila dikehendaki Tuhan, ada 2 hal pokok yang harus dikerjakan, diperbaiki. Pertama, meletakkan meletakkan kembali dasar-dasar pembangunan Samosir yang berbasiskan pertanian. Yang kedua, membenahi kinerja aparat pemerintah daerah. Kenapa saya mampu? Karena saya sudah lulus dari pemerintah. Ada pemahaman saya tentang tata kelola pemerintahan. Sehingga ada kemampuan saya ini, ada kesempatan saya, tidak saya tawarkan, tidak saya tunjukkan kepada masyarakat saya berdosa. Saya selaku, tadi saya bilang, walaupun saya merantau melalang buana sampai ke dunia, saya tidak pernah lupa bahwa saya dilahirkan dan dibesarkan di Samosir ini. Kalau kita mau membangun Samosir, sangat keliru kalau kita tidak mendahulukan masyarakat petani. Kenapa? Dengan masyarakat petani ekonominya tumbuh, masyarakat yang profesi lain pun akan bertumbuh. Contohnya, nah sederhana, molo marhepeng do pangula mangomo mapartiga. Alay mo orang marhepeng do pangula upogo sama mapartiga-tiga nang arong naman or tiga-tiga. Jalan fakta saat sonarit. Tolong ditindaklanjuti. Naurok ko ni, benar atau tidak? 2 nak naurok awalusi, Tarjolo mengembalikan dasar-dasar pembangunan Samosir, nah berbasiskan pertanian dan pariwisata, Paduahon memperbaiki kinerja aparat pemerintah daerah. Kenapa? Apa belum baik?
Belum. Kalau udah baik, udah maju kita. Karena pemerintah itu tugas pokoknya adalah membangun masyarakat itu sendiri supaya maju. Kalau sudah bagus tentunya kehidupan masyarakat Samosir ini, mungkin saya pun sudah ketawa datang ke Samosir ini. Sudah senyum saya. Tapi yang saya dapatkan adalah keluhan-keluhan. Nah, kenapa saya harus mendengarkan keluhan ini? Jangankan keluhan masyarakat, keluhan negara ini pun sudah saya tangani. Ya. Karena saya sudah biasa mengurus negara ini. Nah, terus itu tadi. Terus bagian-bagian apa, sektor apa? Iya, sektor apa? Selain dari sektor pertanian Bapak lihat Ya. tidak baik. Ya. Tentunya pertama, ya seperti saya bilang tadi, sektor pemerintahan. Ada apa dengan sektor pemerintahan, Pak? Sektor pemerintahan ini saya katakan, ya, kita harus sadar bahwa aparat penyelenggara negara dan pemerintahan Samosir ini perlu peningkatan kemampuan di dalam mengelola pemerintahan sesuai bidang masing-masing. Ya, saya tidak boleh berpraduga, tapi parameter di masyarakat lah yang saya lihat. Tapi nanti bagaimana di dalam, baru setelah di dalam saya lihat. Tapi semua ketika kinerja pemerintahan ini sudah bagus, parameternya kesejahteraan masyarakat dong. Ya, pasti itu. Dibilang pemerintahan yang bagus, ya, parameternya kehidupan masyarakat. Gak ada profesor dokter bintang 1, S1, S2 sampai S7. Tidak perlu kita tampilkan di sini. Yang penting parameternya adalah masyarakat. Nah, inilah menurut penilaian saya. Ada kinerja pemerintah daerah yang belum bagus, sehingga masyarakat ini belum tertanami dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi mereka tidak baik. Ketika dirubah menjadi pertanian, bagaimana pariwisata? Iya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang cerdas. Ya. Ketika kita berbicara Kabupaten Samosir, yang layak kita jual adalah pariwisata. Ya. Ketika nanti ekonomi masyarakat ini bertumbuh, ya. Sekarang pun di pesimis saya pun ada pariwisata, tapi bukan prioritas. Kenapa bukan prioritas? Karena saya tidak bisa lagi menerima 15 tahun pariwisata, mana ekonomi masyarakat. Makanya saya berani dengan tegas akan saya revisi dari pariwisata menjadi pertanian. Yang di 2 periode Simangidar bikin hanya pariwisata, Bapak Rapidin pariwisata dan pertanian. Nah, tapi kita lihat 5 tahun ini pun pertanian pun belum, pengalokasian APBD terhadap kebutuhan pertanian juga belum saya lihat. Mudah-mudahan nanti media bisa menunjukkan. Tapi makanya saya rubah, saya balik menjadi prioritas pertanian dan pariwisata. Nah, terkait pariwisata, kenapa? Kalau kita mau maju Samosir ini, tidak bisa pariwisata mendukung pertanian. Tapi hanya pertanianlah yang bisa mendukung pariwisata. Tegas itu. Makanya ada kata-kata agro wisata. Tidak ada wisata agro. Ya. Ada agrowisata, ada agrobisnis, ya. Agro dulu baru wisata. Ketika agro sudah cukup, ketika ekonomi masyarakat ini nanti sudah cukup, loh,
itu tuntutannya itu pariwisata, dia harus berwisata. Nah, jadi inilah yang saya bilang Samosir ini salah dasar. Tegas itu saya bilang salah dasar. Sampai saat ini juga, Pak? Hah? Sampai saat ini juga? Sampai saat ini. Kita lihat teori SD. Ketika kita mensejahterakan, tugas pemerintah kan mensejahterakan masyarakat. Dikatakan mensejahterakan masyarakat, artinya tolong yang dulu waktu SD tidak masuk kelas. Ya. Berarti kita memenuhi kebutuhannya. Masyarakat sejahtera ketika kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan masyarakat ada 3. Tolong ditulis ini supaya cerdas nanti masyarakat itu. Kebutuhan pertama, mendasar bahasa sekolah, kebutuhan primer. Isinya sandang, pangan, papan. Gak tahu kalau berubah sekarang teorinya. Tetap sama. Tetap sama. Setelah terpenuhi sandang, pangan, papan, dia akan meningkatkan kebutuhannya. Kebutuhan kedua, bahasa sekolahnya kebutuhan sekunder. Apa itu? Kesehatan dan pendidikan. Ya, makanya nggak usah pintar-pintar datang ke Samosir ini. Ketika terpenuhi, dia sehat, dia sudah berpendidikan, artinya dia punya ilmu, punya keterampilan di bidangnya masing-masing, dia akan punya uang. Ya. Uangnya ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikannya, anaknya bisa disekolahkan, yang bagus-bagus, masih ada sisa uang. Sisanya. Pingin dia senang. Tangan di atas. Dia tangan, oke, bisa tangan di atas, masuk itu. Tapi jangan sampai tangan di atas, uangnya orang yang dipakai. Ya. Ketika dia punya uang, dia pingin rekreasi dan hiburan. Itulah pariwisata tadi. Nah, pariwisata di sini, bagaimana membangun Samosir dari dasar ini belum terpenuhi 15 tahun. Masyarakat Samosir dibawa ke rekreasi dan hiburan. Inilah yang bikin saya marah. Inilah yang saya katakan salah mendasar. Nah, tulis itu. Ya, nanti kita akan menuju ke sini. Ketika ini pertama sudah terpenuhi, kedua terpenuhi, yang kedua aja berapa puluh tahun lagi kita terpenuhi ini. Jangan lagi ikut media bodoh-bodohan raga ya. Mulai hari ini, ya. Ketika nanti ada berlian, ini urusan pribadi kita nanti. Pasangan Marguna nggak alergi terhadap kritikan. Jadi, Pak, mungkin saya bisa agak baik lah begini, karena saya mau dikritik, karena saya mau maju.